Sementara itu menanggapi pernyataan Rusia, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyarankan agar Rusia menjunjung tinggi perdamaian. Melalui sekjennya Antonio Guterres, PBB meminta agar Presiden Rusia Vladimir Putin menarik seluruh pasukannya dari Rusia. Hal itu disampaikan langsung pada rapat pada Rabu malam di New York, Amerika Serikat. In the recent past, there were several situations with similar indications, similar rumors. And I never believed in them, convinced that nothing serious would happen. I was wrong. And I would like not to be wrong again today. So, if indeed an operation is being prepared, I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Thank you, Mr. President. Hingga kini Ukraina masih memperlakukan status darurat nasional di Ukraina dan kita ingin tahu seberapa dampak dari sanksi ekonomi terhadap Rusia. Kita sudah langsung terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional UI, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat siang Prof. Hikmahanto, apa kabar? Salam sehat. Prof. Hikmahanto, kita ingin tahu terlebih dahulu setelah adanya, tentu Prof tahu juga apa perkembangan terbaru dari invasi dari Rusia ke Ukraina ini. Apa respon Anda terkait situasi terkini di sana? Kami juga sedianya meminta perwakilan dari Kemlu untuk menanyakan nasib WNI di sana, tapi masih belum berhasil. Tapi saya ingin tahu dulu bagaimana perkembangan terbaru. Apa respon Anda terkait operasi militer yang ada di Ukraina saat ini? Ya, yang pasti adalah operasi militer ini ditujukan untuk mendukung gerakan separatis yang ada di Ukraina, khususnya di Donbas dan di Luhansk. Karena mereka sudah menyatakan diri merdeka Ukraina dan mereka mendapat dukungan, pengakuan dari Rusia. Dan kalau mereka akan ditumpas oleh pemerintah pusat dari Ukraina, maka Rusia akan siap membantu mereka dengan melakukan operasi militer. Nah, dari sisi Rusia tentu mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk memberikan katakanlah ketenangan kepada Donbas dan Luhansk yang mau memisahkan diri dari Ukraina. Tetapi dari sisi Ukraina tentu ini merupakan suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap Ukraina karena Rusia seolah-olah mengakui adanya pemisahan Donbas dengan Luhansk itu dari Ukraina. Dan oleh karena itu Ukraina tentu meminta kepada masyarakat internasional untuk membantu mereka dan sepertinya negara-negara barat khususnya Amerika Serikat akan ada di belakang Ukraina. Cuman permasalahannya adalah karena Ukraina ini belum menjadi anggota NATO, maka negara-negara barat terutama Amerika Serikat tidak bisa mengcounter kalau Rusia melakukan penyerangan atau melakukan operasi militer di Ukraina dengan operasi militer. Nah, sekarang ini yang bisa dilakukan hanyalah sanksi ekonomi atau embargo ekonomi, tapi dengan catatan sanksi ekonomi ini tidak akan punya dampak yang kuat karena Rusia sebuah negara yang besar dan mungkin saja dalam waktu yang sangat singkat ini mereka tidak akan terpengaruh dengan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Nah, sekarang opsinya adalah kalau misalnya Rusia menggunakan kekerasan untuk mendukung kemerdekaan dari Donbas dan Luhansk, itu adalah Dewan Keamanan PBB akan memandatkan kepada negara-negara untuk bisa mengcounter atau menangkal serangan dari Rusia ke Ukraina. Namun demikian permasalahan besar yang akan dihadapi adalah Dewan Keamanan yang saat ini juga bersidang, itu salah satu anggota tetapnya adalah dari Rusia.
Dan kalau Rusia melakukan veto terhadap resolusi yang akan diajukan untuk melawan agresi dari Rusia, maka resolusi ini tidak akan pernah ada, tidak akan pernah jadi. Demikian. Baik, kalau Prof melihatnya kalau Amerika Serikat dan negara NATO kan sudah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, apakah langkah ini diambil agar Rusia ini lunak agar tidak bisa invasi ke Rusia, Prof? Ya, idenya adalah seperti itu, ya, supaya Rusia melunak dan dia tidak akan melakukan tanda kutip dari perspektif negara-negara Barat melakukan invasi ke Ukraina. Tetapi yang saya tadi katakan bahwa Rusia ini sebuah negara yang besar, negara yang kuat, dan bukannya tidak mungkin mereka mendapat dukungan, sehingga apa? Kalau sanksi ekonomi saja, embargo ekonomi untuk memastikan Rusia tidak menggunakan kekerasan itu bisa saja tidak akan berhasil. Karena kalau sanksi ekonomi itu dampaknya itu setelah sekian bulan atau sekian tahun terhadap negara yang diberikan sanksi itu. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan ke depan, mereka masih bisa bertahan dengan kondisi yang ada di dalam negeri Rusia. Belum lagi Rusia bisa saja kalau misalnya dia diembargo oleh negara-negara Barat, dia bisa minta bantuan dari negara-negara lain. Seperti misalnya Cina, karena Cina sampai dengan hari ini mereka tidak mengutuk apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap kemerdekaan dari Donbas dan Luhansk ini. Jadi Cina ini masih belum terlihat jelas, ya, apakah dia akan tidak mendukung tindakan Rusia atau bisa saja Cina mengatakan bahwa kita akan bantu Rusia karena biasa. Kalau misalnya ada satu negara dibully, tentu negara yang lain akan membantu. Dan Cina punya kepentingan untuk bisa berhadapan dengan Amerika Serikat. Bukannya tidak mungkin bahwa hal ini bisa terjadi. Dan kalau ini terjadi, yang saya khawatirkan adalah bisa muncul perang dunia ketiga, gitu ya, pemicu perang dunia ketiga. Oke, semoga itu tidak terjadi perang dunia ketiga, Prof. Betul. Ketegangan Rusia dan Ukraina kan sudah terjadi atau berlangsung sejak lama, Prof. Apa yang menjadi latar belakang ketegangan ini? Apakah terkait sejarah dan etnis? Dan apakah juga karena penolakan Rusia agar Ukraina tidak bergabung dalam NATO? Jadi banyak sekali permasalahannya. Tapi kalau misalnya yang terakhir ini ada 3 hal yang penting untuk kita cermati. Pertama adalah presiden yang sekarang memegang tampuk kekuasaan di Ukraina itu adalah presiden yang anti terhadap Rusia. Tidak seperti presiden sebelumnya yang pro terhadap Rusia. Sehingga Rusia merasa tidak nyaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden yang saat sekarang ini ada. Itu yang pertama. Yang kedua, presiden yang saat sekarang ini ada tahu bahwa dia akan menghadapi invasi yang dilakukan oleh Rusia. Oleh karena itu, presiden Ukraina yang sekarang ingin bergabung dalam NATO. Karena di dalam NATO ada prinsip, sekali wilayah suatu negara anggota dari NATO diserang, maka itu merupakan serangan bagi anggota NATO yang lainnya. Sehingga apa? Mereka berharap bahwa kalau misalnya Ukraina diserang oleh Rusia, maka semua negara anggota NATO akan membantunya. Dan ini ditentang oleh Presiden Putin. Ya, Presiden Putin tidak menghendaki bahwa Ukraina gabung menjadi anggota dari NATO. Dan yang terakhir adalah memang di bagian-bagian tertentu dari Ukraina itu masih banyak mereka-mereka yang keturunan dari Rusia dan masih berkeinginan untuk menjadi bagian dari Rusia. Kita tahu ada Crimea, ada Donbas dan Luhansk. Nah, Crimea itu sudah sudah ingin merdeka dan kemudian didukung oleh Rusia. Demikian juga yang sekarang ini Donbas dan Luhansk. Jadi ini sebagai upaya kalau menurut saya dari Rusia bagaimana kita mengembalikan Ukraina sebagai bagian dari Rusia. Karena Presiden Putin selalu mengatakan bahwa sebenarnya Ukraina itu adalah bagian dari Rusia yang kemudian mereka memisahkan diri. Nah, ini yang upaya supaya Ukraina ini masuk lagi menjadi Rusia. Jadi dia pertama mendukung pemerintahan yang mendeklarasikan merdeka atau pemberontak yang mendeklarasikan merdeka dengan harapan nanti pemerintahan ini akan pro Rusia dan suatu saat nanti mereka akan menjadi bagian dari Rusia. Seperti itu. Berarti Anda mengamini tidak keharmonisan ini terbangun, terjalin hubungan diplomasi yang baik ya hingga kini antara Rusia dengan Ukraina? Ya, memang harus diakui bahwa
pemicunya adalah hubungan diplomasi yang kurang baik, ya, tetapi tentu masing-masing negara mempunyai alasan untuk bersikap demikian. Seperti saya katakan tadi, kalau misalnya Ukraina masih dipimpin oleh presiden yang pro terhadap Rusia, mungkin Rusia tidak akan ada masalah. Tetapi karena sekarang rakyat mengendaki bahwa yang memimpin Ukraina adalah mereka yang anti terhadap kebijakan dari Rusia, ini yang kemudian membuat Rusia mempunyai masalah. Dan Ukraina tahu bahwa dia tidak ingin negaranya dibalkanisasi oleh Rusia dengan mendukung para pemberontak yang menginginkan kemerdekaan dari Ukraina. Baik, kami akan minta pendapat Anda terkait dampak terhadap Indonesia juga seperti apa nanti Prof. Hikmahanto Juwana. Kita akan kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Anda masih di CNN Indonesia News Hour. Kami lanjutkan kembali perbincangan kami dengan Prof. Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Universitas Indonesia. Kalau tadi kita sudah menyinggung dampak sanksi ekonomi ya terhadap Rusia, Prof. Tapi kalau kita melihat berkaca atau menanggapi pada pagi ini, pada Kamis pagi juga di waktu Ukraina ada operasi militer dari Rusia. Sejumlah koresponden melaporkan CNN di sana, CNN Internasional, bahwa menyatakan ada mendengar suara ledakan di Kiev, termasuk juga di kota besar Kharkiv, Prof. Hikmahanto. Anda melihatnya ini akan ada potensi kontak senjata tidak pada hari ini atau Kamis pagi waktu setempat? Ya, saya kurang tahu persis ya, karena menjadi pertanyaan bagi kita karena Kiev adalah ibu kota dari Ukraina. Dan yang jadi masalah ini kan di wilayah Donbas dan Luhansk gitu ya. Sehingga peristiwa ledakan yang terjadi itu, apakah itu memang sudah serangan dari Rusia atau tidak? Karena kalau Rusia menyerang ke Kiev, menurut saya tidak ada legitimasi. Tapi kalau misalnya Rusia melakukan penyerangan itu ke Donbas dan Luhansk, itu ada legitimasinya karena bisa saja para pemberontak yang sekarang mendeklarasikan kemerdekaan mereka itu ditumpas oleh otoritas dari Ukraina dan kemudian mereka didukung oleh Rusia dan menghadapi serangan itu dan kemudian pecah perang itu. Saya sendiri tidak bisa memprediksi kalau misalnya cuma tadi ada pemberitaan bahwa ada suara ledakan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu dari mana itu. Ya, baru nanti kita nantikan juga konfirmasi perkembangan terbaru dari mana ledakan itu, Prof. Hikmahanto. Apakah dengan pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk bisa memperkeruh suasana di perbatasan Ukraina, Prof? Yang pasti sangat bisa, karena Ukraina tentu tidak akan terima dengan tindakan dari pemberontaknya yang didukung oleh negara lain. Ya, terutama dalam hal ini Rusia, bahkan Rusia sudah menyiapsiagakan pasukan mereka, tentara mereka untuk menghadapi serangan dari pihak Ukraina terhadap para pemberontak ini, ya, karena mereka pasti akan mendapat dukungan dari Rusia. Kalau melihat Donetsk dan Luhansk ini, seberapa penting sebenarnya dua wilayah ini bagi Rusia dan juga bagi Ukraina? Sebenarnya tidak bisa dilihat seberapa penting ya, tetapi kalau kita bicara kedaulatan, termasuk kita di Indonesia, maka tidak ada pemerintah yang mau bahwa ada berontak yang kemudian mereka melepaskan diri, terus kemudian didukung oleh negara lain. Karena itu nggak boleh terjadi masalah integritas kewilayahan suatu negara yang diganggu oleh negara lain. Kalau secara geopolitik, Prof, apakah Anda melihat ada negara yang mendukung langkah Rusia untuk menginvasi Ukraina? Kalau misalnya negara lain yang mendukung langkah Rusia ini belum terlihat secara jelas ya. Seperti tadi saya katakan, justru banyak negara yang mengutuk tindakan dari Rusia yang mengakui bahwa Donbas dan Luhansk ini pemberontaknya menyatakan kemerdekaannya, ya, karena ini sebenarnya akan menjadi pemicu untuk terjadinya penggunaan kekerasan. Nah, berkaitan dengan tadi yang saya katakan yang netral itu adalah Cina, dan kita masih belum bisa menebak arah kebijakan Cina, apakah dia akan
juga mengutuk dan kemudian menentang apa yang dilakukan oleh Rusia, atau sebaliknya dia akan mendukung. Ya, kita belum tahu. Tapi kebanyakan negara, terutama negara-negara Barat, mereka akan mengutuk. Indonesia sendiri, Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa kita minta negara-negara untuk menahan diri. Ya, tentu kita tidak akan juga mendukung siapapun melakukan penggunaan kekerasan. Dan dalam konteks Presiden Indonesia sebagai Presiden G20, menurut saya harus ada tindakan proaktif dari pemerintah kita untuk turut menyelesaikan permasalahan yang ada di Ukraina ini. Presiden Joko Widodo menghimbau agar kita menahan diri, tapi kalau kita tarik ke Indonesia, apakah sanksi ataupun perang ini akan kita ralat, bukan perang, operasi militer ini akan berpengaruh terhadap Indonesia juga? Yang pasti ada pengaruhnya. Karena apa? Kita lihat sekarang harga BBM, harga minyak sudah naik ya ke $100, mungkin juga akan terus naik. Dan kedua, mungkin bursa juga akan berpengaruh, dan ini dampaknya karena bursa itu terkoneksi antara satu negara dengan negara yang lain, akan berdampak juga ke Indonesia. Jadi pasokan-pasokan dari luar negeri ke Indonesia ini akan tentu akan berakibat lebih mahal, dan kemudian masyarakat yang bergantung pada pasokan-pasokan ini tentu harus membayar lebih mahal. Nah, ini yang kemudian pemerintah kita harus melakukan berbagai antisipasi untuk memastikan bahwa gejolak yang ada di Ukraina itu tidak berpengaruh besar terhadap masyarakat kita, memastikan bahwa pasokan-pasokan itu tetap berjalan dan terjangkau oleh masyarakat. Ya, tentu kita tidak berharap kalau misalnya peristiwa ini akan bereskalasi menjadi lebih besar lagi. Kalau bisa lebih besar lagi, tentu dampak kepada Indonesia juga akan lebih besar lagi. Demikian. Baik, kita tentunya berharap situasi semakin kondusif pasca operasi militer ke Ukraina pada Kamis pagi waktu setempat, Prof. Dan kita harapkan juga nasib dari WNI kita di sana juga aman, terkendali. Apalagi informasinya ada warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan. Terima kasih atas waktunya Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Universitas Indonesia, atas komentarnya atau pandangannya terhadap operasi militer dari Rusia ke Ukraina. Salam sehat, Prof. Hikmahanto. Terima kasih. Salam sehat, Saudara Herma. Terima kasih.